surat dalam Al-Quran. Ibu-ibu sudah tahu semua itu, yaitu surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu salah satu surat favorit imam dan makmum. Kenapa? Kalau sholat tuh kalau imam baca inna atau inna udah seneng gitu makmumnya. Nanti sarangannya kulhu. Kalau enggak wal asri. Nah, jadi inna atau inna ini memang surat Makkiyah, ya, surat yang diturunkan di kota Mekah. Makanya kalau surat yang turun di kota Madinah itu ketika Rasulullah sudah hijrah itu disebut dengan surat Madaniyah. Ayatnya cirinya panjang-panjang, ya, seperti surah Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa, Al-A'raf dan selanjutnya. Tapi kalau surat Makkiyah itu pendek-pendek dan itu biasanya banyak terdapat di juz 30, ya. Juz Amma, ya, juz 30. Dan cirinya memang ayatnya pendek-pendek, diturunkan saat Nabi berada di kota Mekah waktu berdakwah menyiarkan Islam kepada penduduk kota Mekah. Nah, surat Al-Kautsar ini juga, Kautsar itu nama salah satu telaga yang ada di surga, Ibu, ya. Di sebagaimana Kanjeng Nabi mengatakan di surga itu nanti ada telaga. Ini tidak telaga yang ada di kita itu, ya. Justru lebih bagus, paling indah, ya, karena di surga itu nama telaga itu adalah Al-Kautsar, ya. Nah, surat Al-Kautsar ini itu bercerita tentang, atau bukan bercerita, berisi atau kandungannya ada 3 hal paling tidak, Ibu, ya. Ada 3 hal kandungan dari surat Al-Kautsar ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwa abtar. Apa kandungannya? Pada ayat pertama Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, sungguhnya kami telah memberi kamu itu, kalian itu, kata Allah, nikmat yang banyak. Saya tanya Ibu, kira-kira Allah sudah memberikan nikmat yang banyak enggak sama kita? Sudah, ya. Ibu, kita menghirup oksigen, ya. Kita bernafas melalui paru-paru kita ini. Lalu masuk, ketika kita hirup itu oksigen gratis, Ibu, ya. Berapa kali kita setiap detik menghirup oksigen ini? Tidak berbayar. Tapi kalau coba kita kalau sudah sakit, kalau dalam pengawasan dokter, tabung oksigennya bayar bukan isinya? Bayar. Bahkan waktu musim corona dulu itu sempat langka dan mahal harganya. Betapa Allah ternyata ketika kita sehat seperti ini tidak pernah menagih bayar sekian berapa banyak. Itu dari makan kita belum lagi. Betapa kita makan, nah itu salah orang Indonesia makan dari nasi, ya. Nasi dari beras dari padi dari batang padi, habis itu ada bibitnya. Ibu petani itu kadang dia untuk beberapa ratus meter sawah itu bibitnya hanya paling beberapa kilo saja gitu, ya. Ditabur bibit yang hanya berapa kilo itu bisa menanam nanti itu ratusan meter sawah, dan hasil dari 1 kilo yang bibit tadi itu bisa berkintal-kintal, bahkan bisa berton-ton. Itu nikmat Allah. Kita cuma bisa menanam, menyembah. Tapi siapa yang membuat proses dia bisa berbuah? 1 tangkai ada berapa bulir padi itu adalah benar-benar nikmat Allah. Ibu-ibu depan rumah nanam jeruk, nanam rambutan, mangga, cuma beli bibit, dicangkok lalu ditanam. Begitu sudah ditanam, tunggu saja proses berbuahnya itu, ya. Itu Allah yang menguasai itu semua, dan Allah yang membuat pohon itu bisa berbuah. Itulah nikmat Allah kepada kita. Dari makanan, belum lagi minuman, air yang dari langit, air hujan, ada air embun, ada mata air, ada sungai, ada danau yang bisa kita minum. Nggak masuk air laut, Ibu, air laut asin, ya, nggak kita minum. Walaupun sudah ada teknologi kayak di negara-negara Timur Tengah,
seperti Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, itu mereka sudah bisa menyuling air laut yang asin menjadi air tawar. Makanya kita nggak heran ya di Mekah itu kalau kita ke Madinah itu kita nggak akan kekurangan air karena memang air laut yang disuling menjadi air tawar. Teknologinya sudah secanggih itu. Kalau kita nggak perlulah di Indonesia ini air tanah kita banyak. Dengan berislam kita mendapatkan kenikmatan hidup kita menjadi tentram, hidup kita menjadi tenang. Ya, jangan dikira orang-orang tuh banyak duit itu hidupnya enak, Bu Ibu. Orang terkenal hidupnya enak, enggak. Maka saya katakan nikmat agama, nikmat Islam itu sungguhnya nikmat yang menenangkan dan membahagiakan kita. Ibu yang sudah mungkin habis sholat, ibu yang sudah puasa, ibu yang sudah melaksanakan ibadah, itu ada kepuasan ibu. Ada ketenangan. Ibu sudah habis baca Quran, ada ketenangan. Itu nikmat sesungguhnya. Jangan nikmat itu hanya dibayangkan tuh makanan. Orang kan wah aku nggak dapat rezeki. Itu nikmat dalam bentuk makanan. Nikmat yang paling penting itu adalah bentuk psikologis dan rohani kita. Kalau rohani kita tenang, psikologis kita, kejiwaan kita tenang, itu semuanya menjadi nyaman. Nah, makanya Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar. Inna itu dalam ilmu nausaraf di pesantren saya pelajari litakid. Jadi faidah litakid. Apa sih litakid itu? Menguatkan bahwa sesungguhnya berarti benar-benar kami kata Allah ya telah memberikan kalian itu nikmat yang banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan dari nikmat itu? Tentu mudah ibu-ibu apa? Bersyukur. Kalau kata penyanyi anak muda itu bilangnya itu demasif ya. Syukuri apa yang ada. Itu enak loh. Hidup kita seberapa aja rezeki yang Allah berikan pada kita, kehidupan kita seperti apa yang Allah berikan pada kita, kita syukuri. Ya, orang-orang yang biasanya hidupnya tidak tenang, nggak tentram itu karena nggak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, coba kita lihat artis-artis selebriti kita, sudah diberi tubuh yang baik, kulit yang baik, masih operasi sini, operasi sana, gitu ya. Muka kurang tirus, dibuat tirus, gitu ya. Hidung kurang mancung, dimancung, suara tuh dirubah, jakun ini bisa dihilangkan, ya. Itu bisa semuanya, ya dengan teknologi yang ada sekarang itu. Ya, dan di Indonesia itu sudah biasa orang melakukan itu. Ya. Maka apa yang Allah berikan kepada kita itu bersyukurlah kita dengan semua itu. Jangan pernah kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Hidup itu maksud saya ketika kita diberi nikmat itu nikmat itu syukuri. Dan ketika nikmat itu dijaga dengan baik. Kadang kita mumpung gitu kan, wah lupa diri. Akhirnya apa yang kita miliki itu harta itu gampang kadang datangnya, juga gampang hilangnya. Kalau Allah ingin ngambil itu ada aja caranya begitu. Kalau Allah ingin menjatuhkan mudah bagi Allah. Maka saya katakan firman Allah ini la in syakartum la azidannakum kata Allah. Kalau kalian bersyukur maka nikmat itu akan aku tambah. Nah, jadi kita sebagai manusia jangan melihat besar kecilnya, jangan iri kita dengan yang dimiliki oleh orang lain, tapi kita selalu bersyukur dengan apa yang kita alami dan yang kita terima. Itu kata kuncinya Ibu nggih. Untuk bukan hanya Ibu, untuk saya juga, untuk kita semua. Lalu yang kedua, poin penting dalam surat Al-Kautsar itu fasholli. Kata Allah apa? Maka dirikanlah sholat. Kalian itu sudah tak kasih nikmat, maka sholat. Ya. Dirikan sholat. Ya sudah saya bahas, sholat itu hukumnya wajib. Dia adalah rukun Islam. Kalau sholat nggak bisa berdiri, kita disuruh duduk. Nggak bisa duduk, kita berbaring. Nah itu kayak, maaf. Di masjid kita ada kursi kan diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak bisa berdiri, kan? Untuk duduk kursi lipat. Nah apa? Yang penting kita ke masjid, kita bisa sholat. Di rumah pun kita bisa sholat. Oh nggak bisa duduk, kita berbaring, boleh. Tidak bisa berbaring dengan isyarat tangan, isyarat jari, boleh. Tidak bisa jarinya digerakkan karena penyakit, oke. Isyarat mata, oh mata pun sarafnya sudah rusak. Kita boleh sholat, tetap wajib sholat dengan hati. Kalau ada keluarga kita, teman kita, saudara kita sholat dalam kondisi badannya payah, kita yang menjadi saudaranya atau keluarga.
Ingatkan waktu sholat kepada mereka di kuping mereka, Bu, Pak, Dek, Mas, Mbak, ini wayahe sholat ya, bisikkan ke telinga, biar dia sholat dalam hati, gitu. Makanya ayat itu kan setelah wasolli wanhar dan berkurbanlah, kurbannya nanti saya bahas. Maksudnya apa? Sebelum kita berkurban, sholat dulu. Saya ingin memberikan pengandaian. Banyak kadang-kadang tetangga kita ya, bukan banyak, ada lah tetangga kita itu bulan Ramadan puasa. Padahal sebelum Ramadan orang tahu sholat. Pernah ngeliat nggak ibu kayak gitu tuh? Iya, nggak pernah sholat tapi puasa. Kalau ditanya, saya dulu kalau teman saya tanya, teman-teman kuliah zaman saya muda dulu saya tanya, woi kok orang tahu sholat kok tiba-tiba puasa? Apa alasannya kawan saya? Mungkin yang lain juga gitu. Nggak enak kalian puasa, saya nggak puasa. Lah jadi puasanya itu karena nggak enak. Padahal nggak sholat. Saya bilang puasa ini bagi kamu tuh nggak wajib sebelum kamu diwajibkan sholat dulu. Saya bilang karena teman ya saya ngomongnya ceplos-ceplos aja sholat saya agak kue poso. Saya bilang gitu. Buat apa kamu puasa kalau kamu sendiri tidak sholat? Ya, ada yang yang mau ngerokok, ada yang enggak gitu ya, sholat gitu ya, kita ajak ke masjid gitu. Kan sholat tuh cuma Jumatan aja gitu. Padahal yang muslim hari-hari lain enggak sholat gitu kan. Ya Jumatan ya karena kita ajak, yuk dari kos kita sholat bareng ke masjid gitu, sholat ya. Jadi orang-orang seperti itu biasanya kalau seminggu itu sholat sekali seminggu gitu kan. Kalau setahun itu ya sekali setahun. Idul Fitri, kadang-kadang 2 kali tambah Idul Adha gitu. Makanya wanhar, berkurbanlah. Sebelum berkurban, kita ini sohibul kurban, kita orang yang berkurban itu, maka kita itu sholatnya dimantapkan dulu, sholat wajibnya, sholat fardunya yang 5 waktu. Jadi kalau ada orang puasa, besok tetangga kita ibu-ibu diingatkan, kalau dia belum sholat, sempurnakan dulu sholatnya. Kalau dia udah sholat, monggo dia puasa. Karena sholat ini adalah sangat penting, makanya disebut oleh Rasulullah, Kanjeng Nabi mengatakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Ibarat bangunan, Bu, masjid ini nggak ada ini nggak bisa berdiri, Bu. Ya, karena pilar-pilar inilah yang menahan beban, yang menguatkan masjid ini. Begitu juga bangunan agama. Gimana kita mau membangun agama kita di atas kalau sholatnya nggak ada? Ada orang puasa, ada orang haji, tapi tidak sholat. Gimana cara masang di atasnya tuh? Ibaratnya haji itu kubah. Bagaimana cara masang kubah? Bisa dipasang atapnya kalau tidak ada tiang. Nah, kalau syahadat itu kita bolehlah katakan itu sebagai fondasinya. Sebagai seorang muslim kita harus syahadatin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu. Salat itu adalah tiang agama. Wajib bagi kita. Bagi saya enggak ada alasan, Bu. Ya, saya pria nggih, enggak ada alasan. Waduh Gusti Allah izin dulu nggih, kula kesel gitu, enggak bisa. Saya capek, enggak bisa. Pokoknya tetap salat. Oh kecuali waktunya sangat sibuk, saya di perjalanan, ada rukhsah, ada keringanan, boleh kita jamak, kita kumpulkan. Jamak artinya kita kumpulkan waktunya. Kalau misalnya kita sekarang asar, tadi zuhur kita sibuk di jalan di mobil nggak bisa, kita nanti sholat di waktu asar, namanya jamak ta'khir. Jadi sholat zuhur kita laksanakan, tapi di waktunya akhir. Oh pengen ringkas lagi gimana caranya? Boleh, kita qashar, namanya jamak qashar, dihimpunkan tapi jumlah rakaatnya dipangkas. Asar menjadi 2, zuhur menjadi 2. Kecuali subuh subuh jangan dijadikan siji gitu loh. Tetap subuh itu 2 rakaat gitu. Jadi ada ajaran itu, tapi tidak ada alasan buat saya laki-laki enggak sholat. Lain halnya ibu-ibu kaum perempuan. Ketika ibu-ibu haid, ketika ibu-ibu nifas, boleh tidak sholat, boleh saat itu tidak puasa. Kalau puasa bisa diganti hari lain.
Tapi kalau sholat, nah itu ada banyak pandangan ibu. Ada yang mengatakan saat haid itu nanti diqodho gitu kan. Ada yang mengatakan ulama enggak usah diqodho, enggak apa-apa. Ibu tinggal pilih saja. Itu semuanya ijtihad ulama, boleh diikuti salah satunya. Kalau enggak diqodho enggak apa-apa, kalau ingin mengqodho juga enggak apa-apa. Ada dalilnya, gitu okay? Nah, karena sholat itu sangat penting, Rasulullah pun mengatakan kita kan di dunia nggak selamanya. Kita nanti masuk ke kampung akhirat. Di kampung akhirat pilihannya cuma dua. Kalau nggak swargo, kalau nggak neraka. Kalau nggak surga, kalau nggak neraka. Nah, kalau kita orang Islam, tentu kita berharap kita masuk kepada surga, masuk ke dalam surga. Nah, surga itu nanti ada kuncinya ternyata, Ibu. Jadi dia nggak terbuka begitu saja. Ada penjaganya, ada kuncinya. Kenapa saya katakan ada kuncinya? Bukan karena saya melihat gambar surga, tetapi kita tahu dari Kanjeng Nabi, ya, as-sholatu miftahul jannah, bahwa sholat itu adalah kuncinya surga. Bagaimana kita punya rumah lalu ada dikunci nggak bisa masuk, pripun caranya? Begitu juga besok kita amal ibadah kita ada. Kita zakat, kita haji, kita puasa, tapi sholat kita nggak benar. Lagi mana kita mau masuk surganya Allah? Kita tidak sholat. Inilah keutamaan sholat yang harus kita pahami. Makanya sholat itu memang 5 waktu Ibu yang wajib, tetapi sholat sunnah yang lain itu banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa sholat sunnah qabliyah, dilakukan sebelum sholat fardu. Kita bisa melakukan sholat sunnah ba'diyah, dilakukan 2 rakaat setelah kita melaksanakan sholat fardu. Kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, yaitu ketika kita masuk ke dalam masjid untuk sholat berjamaah. Kita bisa sholat tahajud, kita bisa sholat duha, kita bisa sholat hajat, kita bisa sholat witir, kita bisa sholat tarawih. Banyak amalan-amalan sholat itu. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang penting sholat, makanya tidak heran kalau habis, misalnya saya khutbah Jumat di mimbar, tuh saya begitu menghadap ke jamaah sambil wiridan, itu biasanya tinggal di sok pertama aja itu. Begitu saya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum kiri, ya saya tahu nggak mati ibu itu sok kedua sampai belakang tuh langsung pergi gitu, pelencing gitu loh. Lama apa ya zikir itu, mau zikir 5 menit ya, rakatan 5 menit. Baca subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Udah bagus ya. Tapi kadang-kadang enggak, doa pun udah gitu loh. Kapan doanya gitu kan. Ya, jadi ini contoh. Kalau anak-anak yang bagian belakang tuh saya paham, mereka duluan. Kenapa rebutan? Soalnya ada snack yang ibu-ibu sediakan kan, nasi kotak itu rebutan itu biasanya. Minuman gelas macam-macam itu ya. Tapi bapak-bapak itu loh, sesibuk apa sih gitu. Rakatan 2-3 menit itu kita berdoa lah minimal. Setelah itu sholat ba'diyah, sholat sunnah 2 rakaat. Ini biasanya saya perhatikan mesti orang-orang yang di sok pertama aja yang tinggal, walaupun kadang-kadang nggak penuh juga gitu. Nah, jadi mulai sekarang jadikan sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban untuk kita semua, tapi jadikan sholat itu juga sekaligus sebagai kebutuhan. Yang ketiga kandungannya adalah wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban di sini itu perintahnya itu kepada kita intinya bukan perintah wajib seperti rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi ini adalah anjuran. Sehingga di dalam Islam ibadah kurban itu adalah ibadah yang disebut dalam kategori sunnah, yaitu sunnah muakkadah, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Artinya apa Ibu? Berkurbanlah. Allah menunjukkan ini, ahli tafsir dalam surat Makkiyah, surat Kausar menyebutkan bagi yang mampu, sama dengan haji. Bagi yang mampu. Cuma haji hukumnya apa Ibu? Wajib. Ibu-ibu kita semuanya wajib haji loh. Tapi Allah mengatakan kewajiban haji itu adalah bagi orang yang mampu. Mampu duitnya, mampu tubuhnya, mampu psikisnya, ya, mampu meninggalkan keluarga di rumah, mampu nanti di perjalanan, mampu itu. Kalau tidak memiliki kemampuan itu, maka hukumnya tidaklah wajib.
Sehingga kewajiban haji itu adalah manis tato'a ilaihi sabila. Wajib bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan haji tersebut. Nah, kurban memang diperintahkan, tapi perintah yang bersifat anjuran. Bagi yang mampu laksanakan. Kenapa dikatakan bagi yang mampu? Karena kalau nggak mampu nggak usah. Biasanya kalau yang nggak mampu biasanya aku korban rapopo, aku korban perasaan gitu kan. Jadi bukan korban hewan gitu kan. Padahal bagi orang-orang yang berkorban itu tidak harus tidak harus kita menjadi mustahik. Mustahik itu orang yang menerima hewan kurban. Tapi yang bagus itu kita sesekali ya jadi sohibul kurban atau sohibul kurban. Nah, kita tuh yang berkurban, ya. Kenapa begitu? Karena ada orang yang beranggapan seperti ini. Kurban selama hidup cukup sekali saja. Nah, itu yang perlu kita luruskan. Yang sekali saja hewan yang kita sembelih dengan niat tertentu itu tuh bukan kurban, tetapi akikah. Kalau akikah memang iya 2 ekor kambing kalau bayinya laki-laki, 1 ekor kambing bagi bayinya perempuan. Dan afdol itu umur anak dari 1 hingga 40 hari. Lebih dari itu boleh. Bahkan ada orang yang udah akikah itu sudah mau nikah malah akikoh segala gitu kan. Padahal yang lebih afdol itu justru masih bayi seperti itu. Jadi tujuannya itu apa? Kita ingin mengumumkan. Kan orang kan dibagi daging tuh Ibu ya, karena kita nyembelih, ya orang menikmati kebahagiaan kita. Daging dari mana? Si anu anaknya sudah lahir. Nah, itu pengumuman. Syiar agama itu di situ tujuannya. Sama dengan walimatul urus. Kenapa Kanjeng Nabi menyuruh kalau kalian itu menikahkan anak kalian sembelih 1 ekor kambing bagi tetangga-tetangga kalian. Itu sebenarnya syiar mengumumkan bahwa si anu itu sudah menikah supaya tidak ada fitnah. Loh, si anu kok bonceng, kok rapat banget boncengnya koyo ransel, wis nikah burung gitu kan. Nah, karena nggak ada undangan ibu kan nggak ngerti. Akhirnya itu menimbulkan fitnah. Tapi kalau ibu udah diundang, ada orang luar yang melihat, kenal kebetulan beda kampung, tapi dia nggak diundang, ibu bisa meluruskan. Aku wis teko pas hadirannya kemarin itu walimahnya itu sudah nikah gitu. Nah, dia mengundang itulah syiarnya bahwa menghindari fitnah, biar orang tahu bahwa yang bersangkutan kalau gandengan tangan berdua gitu, artinya sudah sah gitu. Sudah ijab sah gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita melihat ada orang begitu lalu kita nggak tahu kapan nikahnya, kan justru menimbulkan fitnah tuh Bu. Apalagi kalau tempat kita bertanya tidak ada, kok iso ya anak si anu kok bareng-bareng terus sampai masuk ke rumah malam-malam ya nggak pulang-pulang. Emang dia sudah nikah, cuma dia tidak mengumumkan. Akhirnya kan menimbulkan fitnah, dosa akhirnya kan. Nah, makanya kalau nikah diumumkan tuh tujuannya begitu. Nah, maka marilah kita membiasakan diri kita untuk beribadah kurban. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Ibu-ibu pada sore ini. Kalau ada pertanyaan monggo sambil saya ngunjuk, barangkali kalau ada seputar tema ini monggo, atau di luar tema ini kalau bisa saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.